dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? Enggak boleh. Wah, semua cerita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Sayyidina Ali pas liwat terus si penceramahnya dipanggil. Kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu. Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Dites, nggak bisa Bang. Terus masyhur Sayyidina Ali mengatakan, "At-ta'jizu an wasfi makhluqin mislan." Masa ngadepi neraka saja sesusah itu? Apapun topnya neraka itu makhluk, sesuatu yang diciptakan. Harusnya kamu lebih takut sama Allah. Sehingga semenjak itu dirubah cara ceramahnya dirubah. Jadi tidak, karena tadi itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan kepada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan ini hitam itu hanya karena apa? Ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras, kalau hitam ya tak bilangkan hitam, tak katakan hitam. Sama, Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Andai kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak bikin neraka atau kita ini adalah orang yang sudah berdiri sama pendidikan. Untuk jangka dosen apa tidak, kita tetap ngajar di mana saja, kapan. Senyum adalah kebaikan. Bahwa kamu sedang jadi pegawai bank maupun enggak, ya tetap semuanya harus peduli sama yatim piatu, ya sudah satu kebaikan. Bahwa kita pengurus yayasan apa enggak, ya tetap peduli sama yatim. Ya, itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsi. Itu termasuk yang diajarkan Sayyidina Bid'ah Salam. Sehingga kita kalau maknani fattaqun naro sama fattaquni wattaqullah, kualitasnya itu tentu tinggi fattaqullah atau fattaquni ya. Karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Bukan nunggu karena Allah bikin surga atau sampai itu dalam ilmu tasawuf. Itu kita jadi mungkin kelasnya tidak sampai seperti ini. Dan tidak perlu seperti ini. Sehingga terus ibadah yang ingin masuk surga itu disebut ibadah tujar. Ibadahnya para apa? Jadi harus ada untungnya. Jadi Allah menjadi mitra dagang. Itu sopan nggak kira-kira? Ya Allah tak sembah, tapi ada syaratnya. Apa? Ya saya harus masukkan ke berkata Allah kalau nyembahnya tidak benar tak kurangi. Ternyata poin kamu tak. Berarti kan jadi panjang, apa? Makanya masih ada guyonan, ini guyonan sufi, tapi nyata. Ada orang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa-apa. Doa terus nggak pernah maksiat, masuk surga. Ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya tidak pernah maksiat terus ditoa terus. Ya oke, kamu di surga. Umur kamu berapa? 80 tahun. Oke, kamu di surga 80 tahun. Protes orang, ya Allah. Ibadah saya, katanya surga itu selamanya. Kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu kan. Kamu amalnya hanya 80 tahun, di surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Ya sudah pasti sama masuk surga karena fadl kamu, karena sudah jadi sudah karena artinya kalau kamu menyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu konversi jadi surga, itu berdurasi. Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian, sudah sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang mukmin itu harus sangat mencintai. Ya ibarat gini tuh. Bapak-bapak yang enggak punya wanita lain atau enggak goda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren man. Kalau karena takut sekali enggak konangan itu ya sudah lampu merah. Gitu. Tapi kalau karena cinta, konangan ya tetap enggak macam-macam itu. Nah itu orang-orang tasawuf, orang yang sangat mengagumi fitrah salimah, bahwa kita menyembah Allah itu ya karena dia sebagai Tuhan, bukan karena dia menciptakan surga atau apa. Itu bedanya. Makanya Nabi Musa kembali ke ikhlas. Nabi Musa melakukan kebaikan sama putrinya, Nabi Syuaib ikhlas. Nabi Syuaib memberi hidangan sama Nabi Musa juga apa? Yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi, orang ganteng, kalau nikah orang lain gimana? Akhirnya Nabi Syuaib ya sudah daripada gitu terus ini. Ya teruskan. Jadi faslun fi mukafatil ihsan bimisli al-afdal
pakai cerita kolat tina abi ya dibuka lihat jizyaka ajrma sakoita. Terus cerita kedua ketika Nabi Ibrahim dapat tamu para malaikat menghentikan pol salam. Terus Nabi Ibrahim dia pol salam. Jadi yang agak aneh, tapi didengar saja. Wastak rodo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jikron warad ziyadatan faqala khairukum ahsanukum qatla. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anaknya sapi kalau bahasa Indonesia. Betul, masa bahasa Indonesia betul. Apa? Asal. Walau alasan Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anak sapi. Pedet itu, tapi pas membayar pakai sah. Tapi ini jangan dipakai alasan rentenir. Terus sahabat ada yang protes, ya Rasulullah, engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi atau pedet. Kenapa nyaurnya bayarnya pakai sah? Terus Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadra. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Nah, ini yang masalah ini, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata bangun, kata bapak saya, Islam itu ngaramno riba, tapi yang ngaramno medit. Ya orang-orang soleh, sok ngaramno riba itu mau ngaramno riba, tapi nggak ngaramno medit. Sebenarnya ditanamkan Islam itu dua, riba yang haram, medit yang haram. Sudah ini nggak usah di dalam kan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekaligus, loh. Riba yang haram, tikir juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta. Harusnya Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat, nanti saya nelpon ya pakai utusan. Kirim utusan ya pakai utusan bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas. Padahal nadanya dia ke saya saja sudah menghabiskan tiket. Berapa? Tapi sampean bisa ngelihat, salahnya sendiri nanti, oh ya repot. Sampai akhir ya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Tapi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan. Makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharamkan riba, tapi yang mengharamkan itu aja nggak usah dikhususkan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa? Nyaurnya sapi. Ketika kita tanya jawab Nabi, khairukum ahsanukum qadra. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih. Karena saya jadi kiai itu paling pusing, ngadepi itu paling pusing. Biasanya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dibiayai pastinya. Biasanya dijualkan sapi atau apa. Zaman itu tahun 70. Itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 alhamdulillah tukaran bentrok aja. Waktunya kan ditakdir, namanya tukaran ditakdir. Yang utang itu senengannya, pasti aku mau tolong ewu, kita selalu tolong ewu itu ada dapat cilok. Lah yang utangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? Sapi ya, feedback sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, tidak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab ini. Andaikan saya jawab langsung putus enggak Pak? Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau. Kan rugi sudah dikiaikan ternyata enggak final kan enggak keren. Enggak Gus, kalau sekali dengan jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Jadi bayarnya sapi saja, saya enggak mau jutaan. Tapi ternyata yang ngutangi berengkel, Gus sapinya itu andaikan masih itu anak cucunya sudah keren. Wah repot kalau gini. Jadi dia nggak mau dibayar satu sapi harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh anaknya. Tapi yang utang itu tidak kalah pinternya. Itu nak urip sapi mula nak mati. Wah repot ini. Makanya saya itu kadang sama orang awam yang mangkel karena itu sinyal dan coba, sampean kalau jadi kiai, kalau Anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa? Karena kita riba ya takut, medit ya. Misalnya saya bilang, ya sudah katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final ya udah Pak suruh nggak usah.
Jangan pakai uang, pokoknya jangan pakai uang. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih dengar-dengar. Sapi itu harganya beda-beda. Misalnya ditawar 20 juta. Kalau kamu itu sapi itu 1 juta, berarti kurang 5. Jadi takkan ngeleng-ngeleng, sapinya zaman itu kayak apa yang sudah nunjuk di pasar, yaitu aja dibelikan. Karena kalau pakai uang pasti. Dan nanti yang 20 juta yang bayar dengar-dengar, sapi kayak itu hanya 15. Nanti minta susu kan panjang. Jadi susahnya jadi kiai itu di sini. Makanya konversi hutan, saya itu punya geladak itu rumah kuno. Itu dulu beliau saya bikin, itu hanya habis 700 rupiah. Sekarang geladak saya pernah orang antik itu nawar sampai 500 juta. Coba kalau itu dinilai dulu itu hanya 700. Makanya ada anak ada cerita. Lalu riba itu maknanya apa? Menambahkan dari nilai intrinsik uang apa-apa. Debat. Udah ini enggak kajian debat tentang itu, malah jadi fitnah. Saya yang jelas saya pastikan di majelis ini fatwa saya riba yang haram, medit ya. Ini mesti aman deh. Riba yang haram, medit ya. Makanya cerita apa? Nabi itu wastak Rasulullah bikron tapi warudda ziyadatan. Ziyadah di sini itu bukan uang. Di semua riwayat apa bukannya pedet, nyaurnya itu sapi, jadi bukan pedet plus uang atau duit itu enggak. Bisa teruskan. Faslun fil ihsan fil gharsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah SAW di sana, ma'min muslimin yang bisu gharsan ilaka nama ukilamin hu sodakotan, wa masuri kominhu sodakotan. Jadi Nabi itu kadang ngendikan wa ma'akala sabu fawalahu sodakot. Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri. Kata Nabi, itu dimakan burung ya sudah. Bahkan Nabi bilang ada yang dicuri juga sudah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri. Tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri, itu juga karena yang punya ada. Makanya uniknya Nabi ngendikan wa masuri qaumin ya sodako, yang dicuri pun nanti berstatus sodako. Tapi ya jangan mobil. Ya yang uniknya itu kalau di kampung saya, umumnya kampung masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu. Itu kalau ditaburi atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wong kok medite ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medit. Itu jadi perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalahkan siapa? Nyalakan yang dibukin, menyalahkan yang ini. Nyalakan yang dibukin. Nah yang nyuri yang karwan salah, jadi gak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngintikan kalau ada orang punya tanaman, kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih sulit kok. Maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif. Namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh, itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri ya gitu. Karena gini, misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, teman-teman akrab itu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu warung, itu di fakir itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli belum kamu. Bayar. Dikatakan tamu itu warung kok tamu. Dan di fakir itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan, ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam,
Loh, nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Itu seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat itu, jadi perdebatan seru itu. Namanya bek mu'ato. Fikih itu bakas bek apa? Mu'ato. Bek mu'ato itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti ya seorang lagi tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan enggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi harganya per satu itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikuti dengan jadi hakim itu kata balik, penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi kesat. Merusak harta orang lain tidak pamit. Maka kamu diberi sanksi. Harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih adil kan penjualnya bilang harganya 100.000. Itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Itu terserah saya, yang punya saya. Mau apa kamu? Kamu aja selonang-selonang makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marun itu sampai bakalnya mantel. Teman saya modal. Bu, ini gedang goreng gini pinter. 1.000 dek, ini dibayari 1.000, baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, ini pinten. Ini telah goreng, harganya pinten 1.500, dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung ini yang ngelopong. Jadi kadang orang bener itu yang repot no. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab olimar itu. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil 1 pamit mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung ngono kok paham, kena butuh yang berjuku. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja, nggak usah berarti Gus Pak ngalautan nyolong ya enggak. Kamu itu gak menyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya maknani hadis, kenapa Nabi ngendikan wa masuri kaum sodako yang dicuri pun berstatus sodako, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekot. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sodako nyatanya yang punya Ini kan dua bahasa paradok, wong nyuri kok statuskan sodako. Dari definisi nyuri ya memang nyuri enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri atau sedekah? Ya duitnya ada, sedekahnya juga ada. Ini jelas ini hadis sahih. Wa ma surika minhu sedekah. Terus wama akalas sabu fawalahu sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'ato. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'ato itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab qabul. Ya itu tadi kayak orang marun tadi. Orang marun lalu makan gedang goreng itu statusnya apa? Atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih. Coba saya naik bis, biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajak ke sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai ada pintar ya kebangetan 8 jam.